warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di liputan spesial SMA Negeri 1 Tanjung Anom. Kami dari kelompok 2 akan meliput acara yang seru banget, yaitu acara Maulud Nabi Muhammad SAW. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ulfia Ikrimah. Saya Alia Asyurudadi. Saya Aisyah Ayu Humaira. Yuk kita intip keseruannya. Acara Maulid Nabi kali ini dilaksanakan pada hari Rabu 10 September 2005 bertempat di SMA N1 Negeri Tanjung Anom. Tema yang diangkat pada peringatan kali ini adalah meningkatkan kreativitas siswa melalui bakat dan mahasiswa. Gak cuma peringatan biasa, di sini juga ada lomba-lomba keren banget. Mulai dari cerdas cermat Islam, pidato Islami, takbiral Jumat, sampai tafsir Quran. Wah, ramai banget deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, saya Ulfia Ikrimah dari kelas 1110. Di sini saya tujuan wawancara ini untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia serta berbagi informasi mengenai acara Maulid Nabi di SMA Negeri 1 Tanjung Anom. Sebelumnya bisakah perkenalkan dulu namanya Bapak? Namanya ya saya Pak Barudin sebagai pembina OSIS Sektif 1, yaitu keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab ya Bapak. Pertanyaannya, apa harapan Bapak dari diadakannya peringatan Maulid Nabi di sekolah ini? Harapan saya untuk diperingatinya Maulid Nabi ini bukan memperingati sebagai hari ulang tahun sebagaimana ulang tahun pada umumnya, karena Maulid Nabi itu maknanya yaitu hari kelahiran Rasulullah, namun bukan hari ulang tahun sebagaimana umumnya. Namun Maulid Nabi itu diambil hikmahnya bahwa kita diberikan oleh Allah nabi yang hebat, nabi yang terakhir, nabi yang terbaik. Nah dari itu, karena nabi yang terbaik, kita menjadi umat yang terbaik, kita diwajibkan, kita wajib meniru, mengambil pelajaran dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah lewat hadis-hadis dan sebagainya. Nah di antaranya lewat peringatan Maulid Nabi, kita mengupas apa yang dilakukan oleh Rasulullah sebagai umat Islam. Contoh kita cara beribadah, cara kita berumah tangga, cara kita bermasyarakat itu diambil dari contoh dari Rasulullah yang lewat peringatan Maulid Nabi. Pertanyaan selanjutnya, siapa saja yang berperan penting dalam terselenggaranya acara ini menurut Bapak? Yang terselenggaranya Maulid Nabi di SMA Negeri 1 Tanjung Anom itu yang paling berjasa yaitu Sekbid Agama C1 dari OSIS. Kami hanya mendampingi dan membina OSIS dari Sekbid 1 supaya terlaksananya peringatan Maulid Nabi. Kapan biasanya sekolah mulai mengadakan rapat atau koordinasi awal untuk persiapan acara Maulid Nabi? Maulid Nabi itu dikoordinasikan 1 bulan sebelum hari H. Jadi ada koordinasi hampir 3 kali atau 4 kali kepada Sekbid 1 dan kepada guru agama yang lain. Terus di mana letak perbedaan acara Maulid Nabi tahun ini dengan acara Maulid Nabi dari tahun-tahun sebelumnya? Kalau perbedaannya, Maulid Nabi pada tahun yang lalu kita mengundang dai atau penceramah dari luar, dari ustadz dari luar, Pak Yai dari luar. Untuk tahun ini tidak mengadakan ceramah, mengundang dai sebagai namanya, namun tahun ini kita fokus kepada implementasi kegiatan agama, yaitu lomba-lomba keagamaan seperti
muadzin, baca Quran atau tartil Quran, dan CCI, cerdas cermat Islam, yang difokuskan kepada sirah nabawiyah atau sejarah hidup Kanjeng Nabi. Terus mengapa acara Maulid Nabi ini penting untuk dilaksanakan di lingkungan sekolah, khususnya bagi para siswa? Untuk penting dan tidaknya Maulid Nabi diadakan sekolah itu sangat penting, dikarenakan kita itu sebagai umat Islam wajib atau fardu ain untuk menjaga ibadah kita. Jadi Maulid Nabi itu diadakan agar membuka wacana baru, membuka lembaran baru, mengintrospeksi pelajaran agama yang disampaikan oleh Rasulullah. Bagaimana apakah para siswa ini sudah menjalankan ibadahnya apa belum, seperti sholat dan sebagainya dijaga dengan baik atau belum, sudah beribadah sholat 5 waktu atau belum, sudah komplit 5 waktu atau belum, atau ogah-ogahan. Nah, diadakannya Maulid Nabi untuk membuka, mengingatkan yang ibadahnya para siswa yang mungkin masih terlupakan atau masih diabaikan oleh para siswa. Baik, untuk pertanyaan terakhir, bagaimana tanggapan Bapak mengenai antusiasme dan partisipasi siswa dalam acara Maulid Nabi tahun ini? Alhamdulillah, antusias siswa itu sangat baik untuk mengikuti lomba-lomba kegiatan keagamaan. Namun yang perlu digarisbawahi adalah hasil dari lomba itu untuk dilaksanakan. Misalnya kemarin itu ada lomba muadzin untuk azan, maka yang juara 1, 2, 3 nanti akan ditampilkan untuk menjadi muadzin di pada sholat Jumat. Jadi antusiasnya sangat luar biasa. Lomba CCI juga diikuti oleh tiga anak per kelas, diikuti oleh 20 kelas 10 kelas, sekelas 11 10 kelas, yang menjadi 12 kelompok. Itu sangat menunjukkan antusias para teman kamu, para siswa SMA Tanjung Anom. Terima kasih banyak kepada Bapak Barudi sudah menyampaikan informasi dan pandangannya mengenai acara ini. Semoga kegiatan Maulid Nabi tahun ini membawa keberkahan dan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Kita sudah bersama Ketua Panitia dalam acara Maulid Nabi di SMA Negeri 1 Tanjung Anom. Yuk langsung saja kita tanya-tanya soal persiapan dan keseruan acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Ayu Kumaira dari kelas 1110. Wawancara ini kami lakukan dalam rangka pemenuhan tugas bangsa Indonesia sekaligus berbagi informasi mengenai acara Maulid Nabi yang diselenggarakan di SMA Negeri 1 Tanjung Anom. Boleh tahu dengan siapa kami bicara saat ini? Saya dengan Maira Ipani selaku Ketua Pelaksana Maulid Nabi. Ya. Baik, langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab. Apa tujuan dari diselenggarakannya acara Maulid Nabi di SMA Negeri 1 Tanjung Anom? Tujuan saya melaksanakan kegiatan ini dan untuk meningkatkan karakter pendidikan siswa dan siswi SMA Negeri 1 Tanjung Anom. Siapa saja yang terlibat dalam kepanitiaan acara ini? Yang terlibat adalah pihak dari OSIS atau Osastan 42. Jadi itu kan ada 4 lomba. Dalam satu lombanya itu ada kurang lebih 4-5 panitia dari OSIS. Pada hari pelaksanaan, pukul berapa lomba-lomba tersebut dilaksanakan? Dilaksanakan sekitar jam 8. Nanti semua peserta dikumpulkan di Masjid Al-Amal. Kemudian diadakan pembukaan, terus setelah itu baru diarahkan ke ruangan perlombaan. Di mana saja rangkaian lomba itu dilaksanakan? Untuk yang lomba Bilal itu di Masjid Al-Amal, untuk lomba tartil di Les Biologi, kemudian untuk lomba pidato Islam di Aula Semantan,
apa lomba tersebut dipilih untuk memeriahkan acara ini? Sebelumnya kami dari SIS 1 sudah bermusyawarah ingin diadakan lomba apa saja. Sebenarnya kami ingin mengadakan 5, yaitu lomba Bilal, lomba tartil, lomba pidato Islam, lomba CCI, dan lomba kaligrafi. Karena dikarenakan kita takutnya tidak bisa menjalankan sesuai rencana, maka diambil 4 saja dari hasil musyawarah SIS 1 dan juga pembina SIS 1. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya saya persilakan Alia untuk melanjutkan pertanyaan berikutnya. Baik, bagaimana antusiasme siswa dalam mengikuti acara ini? Cukup antusias ya, tetapi ada beberapa kelas yang tidak mendaftar ataupun sulit untuk mendaftarkan lomba. Kemudian ada campur tangan dari wali kelas supaya anak-anaknya itu mau mendaftar untuk mengikuti lomba Maulid Nabi. Apa kesulitan yang dihadapi panitia selama persiapan? Untuk mempersiapkan tempat lomba ya, misal itu ada kami dari panitia mengalami kesulitan untuk kunci lab biologi. Gurunya itu belum datang di sekolah. Kami kan harus menyiapkan tempatnya, menyapu, menata bangkunya. Nah, itu kesulitannya mencari kunci lab biologi untuk lomba tartil. Bagaimana sistem penilaian dan aturan lomba-lombanya? Berbeda-beda ya. Kalau untuk yang lomba Bilal, jujur saya kurang paham karena yang pegang Bilal itu saya lempar ke Rengga, ke panitia yang laki-laki. Untuk yang lomba tartil itu penilaiannya ada tajwid, etika, kemudian suaranya, jurinya itu tak muklis. Durasinya 5 menit. Untuk yang pidato itu 7 menit. Itu ada penilaiannya, ada etika, penguasaan materi, terus kemudian gestur tubuhnya. Untuk yang CCI itu dilihat poinnya. Hadiah apa yang disiapkan untuk para pemenang? Hadiahnya tuh tentu saja ada piagam penghargaan atau sertifikat dan uang pembinaan. Lalu harapan apa yang ingin dicapai lewat acara Maulid Nabi ini? Harapannya itu supaya agar siswa dan siswi Semantan bisa lebih meningkatkan karakter pendidikan dan juga agar bisa sedikit lebih dekat lagi dan tahu peristiwa Maulid Nabi. Baik, terima kasih banyak kepada Neil karena sudah meluangkan waktu untuk berbagi cerita dan pengalaman mengenai acara ini. Semoga kegiatan Maulid Nabi tahun ini dapat menjadi inspirasi bagi seluruh siswa untuk meneladani akhlak Rasulullah SAW. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama dengan peserta lomba tadi. Katanya soal kesiapan dan keseruannya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Saya Bintang dari kelas 11-10 ingin bertanya untuk tugas bahasa Indonesia. Ya, boleh. Dengan siapa? Saya Muhammad Zaki Romli dari kelas 11-6. Baiklah, langsung ke pertanyaan pertama. Apa lomba yang kamu ikuti dalam peringatan Maulid Nabi kali ini? Saya mengikuti lomba pidato untuk memperingati Maulid Nabi ini. Siapa yang menginspirasi kamu untuk mengikuti lomba ini? Menginspirasi saya untuk mengikuti lomba ini itu teman saya yang beda kelas, karena saya ingin beradu skill pidato dengan teman saya yang beda kelas. Oh, kapan kamu mulai mempersiapkan diri untuk lomba? Saya mulai mempersiapkan diri untuk lomba itu sebenarnya cuman hamin 1 hari, karena sebelumnya itu saya memiliki banyak tugas dari Semantan. Wah guys, seru banget ya acara Maulid Nabi kali ini. Semoga dengan acara ini kita bisa lebih meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW. Itu dia cerita seru dari peringatan Maulid Nabi di sekolah kita. Seru,
rame, dan pastinya penuh makna. Sampai ketemu lagi di liputan berikutnya. Stay positif dan terus berkarya.